Karena kalau bisnis skill setnya kita punya, katakanlah kita udah ngerti tentang rekrutmen seperti apa, tentang manajemen seperti apa, marketing seperti apa, branding apa segala macam, tapi mindsetnya masih kalau bukan saya yang tanganin, ini kualitasnya nggak sebagus saya. Nah, rata-rata dokter terjebaknya di situ. Kalau bukan saya yang pegang, pasien nggak mau. Nah, yang kayak gitu-gitu yang biasanya jadi hambatan bisnis. Jadi menurutku yang utama sebenarnya justru kuasain branding, pahamin bahwa branding sepenting itu. Ini ada Dokter Firdi dulu nih, yang paling atas, benar nggak? Kita coba refresh dulu. Dokter Firdi paling atas. Ya, Dokter Firdi kalau punya pertanyaan silakan. Let's go. Terima kasih Coach dan Coach Adit juga, thank you. Saya mau bertanya. Halo dokter. Terima kasih. Saya mau bertanya, untuk kita tentu ini dalam hal ini semua bisnis ya, baik misalnya contoh coffee shop atau apapun itu, atau toko misalnya toko konvensional, atau dalam hal ini klinik kecantikan, itu kita pasti sangat butuh skill yang banyak. Dalam hal ini skill dari segi, kalau dokternya harus skill dari segi medisnya, dari dokternya harus butuh skill dari marketingnya, harus butuh skill dari begitu banyak multifaktorial dalam satu kesuksesan itu. Nah, kira-kira saya hanya ingin mendapat pandangan dari, atau bertanya, kita sebagai anak muda, katakanlah saya masih 28 tahun dan masih relatif muda, kira-kira kita apakah perlu belajar semua? Katakanlah saya harus belajar marketing walaupun hanya kulitnya misalnya, atau saya harus belajar, kalau medis pasti ya, saya sebagai latar belakang dokter pasti medis pasti, tapi selain faktor-faktor itu pun apakah kita harus kuasai secara lengkap, atau kita hanya ya udah kita kerjasama aja, misalnya saya minta bantuan jasa dari Coach Adit, katakanlah begitu. Apa yang harus kita lakukan dengan relatif muda ini, apa yang harus kita persiapkan, kira-kira gitu mungkin Coach. Mungkin yang penting-penting, poin-poin penting dari Coach Adit dan Coach. Siap. Coach, izin Coach, ini karena klinik kecantikan aku jawab duluan Coach ya. Nanti Coach tolong tambahkan Coach. Jadi Dokter Firdi ini keren banget nih. Ini umur 20-an Coach, dia udah segitu seriusnya ya. Tapi ini menarik nih karena di sini masih ada Pak Bi, dan waktu itu aku inget banget malam-malam tuh jam 2 pagi Coach, aku ikut ruangannya Pak Bi di Clubhouse gitu ya. Dan Pak Bi ada satu mention hal gini, memang agak mind blowing tapi kok jadi keinget terus gitu ya. Kita umumnya kita pasti tahu, sadar bahwa kita harus bikin super team, bukan Superman. Tapi di malam itu dengan konteks khusus Pak Bi bilang gini, iya super team bagus, tapi tetaplah orang tetap butuh yang namanya Superman. Kalau nggak ada Superman yang bisa nge-lead super team itu, nggak bisa jadi jalan juga katanya. Iya juga ya. Nah di situ aku pikir, aku tangkep bahwa ternyata peribahasanya waktu itu aku pernah dengar gini, sekelompok singa yang dipimpin sama seekor domba itu lebih payah daripada sekelompok domba yang dipimpin sama seekor singa. Nah di situ yang aku tangkap adalah, bahkan ketika Dokter Firdi katakanlah ikut ke Gratio atau aku coaching di sisi marketing segala macam, itu pasti aku akan ajarkan proses-prosesnya supaya bisnisnya itu jalan. Itu benar-benar bukan karena kita yang kasih semuanya, nih saya kasih bubur tinggal ditelan, itu enggak gitu. Benar-benar itu akan dijelaskan konsep berpikirnya, polanya, ininya, itunya. Walaupun nanti pada prakteknya yang ngejalanin enggak harus dokter. Tapi kenapa sih harus ngerti? Karena itu menurut aku esensialnya ya. Esensialnya sebelum jalanin segala sesuatunya ya harus udah punya. Tapi kalau ditanya sebagai dokter estetika, pasti kepikirnya pengen buka klinik kecantikan atau punya bisnis skincare sendiri. Nah ini sesuatu yang berbeda. Bisnis klinik kecantikan perangnya sama wilayah tertentu, tapi kalau skincare sendiri itu perangnya seluruh Indonesia. Tapi enaknya bisa lebih mudah autopilot sama profitable gitu ya. Tapi intinya kalau mau jalanin ini, menurutku yang pertama harus dikuasain selain medis adalah konsep branding dulu. Mulainya dari konsep branding dulu sebelum masuk ke konsep marketing. Karena kalau masuknya langsung ke marketing, nanti brandingnya nggak jalan-jalan menurutku. Karena juga di sini ada Pak Bi gitu, aku harap sih setuju. Karena konsep branding itu maksudnya adalah perbuatlah apapun di klinik yang bisa menjadi nafas brand itu sendiri. Brand itu bukan logo, brand itu bukan merek, brand itu bukan slogan, tapi
segala sesuatu yang dilakukan itu bisa jadi asosiasi ke brand itu. Sesederhana senyuman frontliner di klinik itu bisa menggambarkan si brand itu sendiri. Hanya karena frontliner yang jutek dan WC yang bau dan jorok, itu seluruh brand bisa kacau konsepnya di pikiran customer. Maksudku adalah pahamin dulu betapa pentingnya konsep branding. Jadi maksudnya nggak usah belajar sampai financial ini apa, nggak sampai segitunya sih. Tapi maksudnya pahamin konsep branding. Yang kedua, bisnis esensial. Bisnis esensial sih aku nggak nemu salah satu buku yang lebih mudah dan cukup esensial selain Business is Fun. Ini menurutku yang paling esensial dan mudah untuk ditangkap. Business is Fun. Di situ nanti dapat bisnis esensialnya. Udah nangkep, oh ilmunya kurang lebih gini. Tapi kalau mau dibedah, sebenarnya lebih banyak soft skill daripada teknik. Lebih banyak why-nya daripada how-nya sebenarnya. Ini lebih penting sebenarnya, karena kalau mindset-nya berubah, skill setnya itu gampang diambil. Tapi kalau punya skill setnya dulu, belajar keuangannya dulu, belajar organisasinya dulu, belajar ininya dulu, why-nya belum dapat, biasanya nggak jalan. Karena itulah alasan kenapa orang diet tapi nggak kurus-kurus. Bukan karena dia nggak melakukan, tapi mindsetnya belum terbentuk. Bedanya atlet sama orang kita mau diet adalah atlet itu punya mindsetnya dulu. Dia udah tahu dia harus kurus karena apa. Makanya gampang dia ngurusin badan. Ketika kita nggak punya mindset, nggak punya why-nya, selesai kita mau ngapain pun ya nggak bisa. Dan menurutku bisnis is fun itu ngejawab di situnya tuh. Mindsetnya diubah dulu, bisnis mindsetnya dulu, bukan bisnis skill setnya. Karena kalau bisnis skill setnya kita punya, katakanlah kita udah ngerti tentang rekrutmen seperti apa, tentang manajemen seperti apa, marketing seperti apa, branding apa segala macam, tapi mindsetnya masih, kalau bukan saya yang tanganin, ini kualitasnya nggak sebagus saya. Nah, rata-rata dokter terjebaknya di situ. Kalau bukan saya yang pegang, pasien nggak mau. Nah, yang kayak gitu-gitu yang biasanya jadi hambatan bisnis. Jadi menurutku yang utama sebenarnya justru kuasain branding. Pahamin bahwa branding sepenting itu. Branding itu sesimpel, bahkan sesimpel berapa cepat kita jawab WhatsApp pasien. Maksudnya si admin, bukan kita ya. Maksudnya si admin seberapa cepat itu udah sangat pengaruh ke branding. Suaranya kacau, waduh, ampun. Semoga. Yes. Combine antara Clubhouse sama Instagram kita coba coach. Nah, terus intinya yang kedua adalah bisnis mindsetnya dulu. Nanti tentang skill set menurutku itu mudah banget. Aku yakin itu jauh lebih mudah ketika udah punya mindsetnya. Itu dari aku Dr. Firdi. Dr. Firdi itu salah satu inspirasi juga nih. Umur 20-an tapi udah jadi satu dokter yang menarik dan kreatif. Dari pertanyaan sih tajam banget. Coach, silakan tambahkan coach. Dr. Firdi saya tambahkan ya. Jadi tambahan saya berusaha jawab sesingkat-singkatnya biar bisa menjawab. Ada beberapa yang udah di panggung pegang mikrofon nih. Tapi intinya gini, memang betul banyak orang underestimate mindset gitu ya. Very underestimate. Jadi banyak banget pemilik bisnis atau entrepreneur, bukan generalisasi, tapi most of people yang belum tahu itu mereka biasanya akan bilang, aduh mindset doang gitu kan. Padahal memang semuanya mulai dari kita. Let me share you about kita sebagai kaptennya. Jadi ada 4 tangga sekolah kehidupan, simpelnya. 4 tangga. Ada 6 sih sebenarnya, tapi 4 dulu deh yang simpel. Ya, kalau kita harus menanggakan kehidupan ini gitu ya. Jadi mulainya kita jadi apa? Kita tangga pertama sekolah kehidupan sesungguhnya adalah kebanyakan manusia itu jadi employee, jadi karyawan. Which is habis itu banyak dari mereka yang pengen bangun bisnis, pengen jadi entrepreneur. Kenapa? Karena duitnya cepat kaya raya katanya. Lalu kemudian waktunya bebas, tidak terikat. Kan maunya gitu, financial freedom and time freedom. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari employee yang nekat mau jadi entrepreneur, ternyata loncatnya ke tangga kedua dulu, yaitu self-employed. Dia belum berani rekrut karyawan, dia belum berani bikin kantor segala macam, self-employed. Oke, artinya dia mengkaryakan diri sendiri. Right, oke, siap. Terus habis itu dia mau, udah cukup modal, udah cukup berani, dia mau jadi entrepreneur. Nah, ternyata tangga entrepreneur nggak ada di tangga ketiga. Tangga entrepreneur itu ada gap jauh, ya, ada gap jauh, di mana perlu 3 anak tangga kecil lagi yang harus dinaikin. Dan 2 anak tangga kecil inilah yang menjebak banyak entrepreneur punya banyak duit, tapi nggak punya kehidupan. Profitable, tapi nggak punya waktu buat keluarga. Salah satunya gitu, ya, 2 dari 3. Nah, tapi udah jadi habis dari entrepreneur, naiklah dia tangga keempat, namanya investor. Oke, nggak semua orang harus naikin tangga ini kok. Kalau memang hidupnya mau jadi employee, menurut Coach Johannes G. Pauli nggak ada yang salah. Mau jadi self-employed pun seumur hidupnya tidak ada yang salah. Menurut Coach Johannes G. Pauli yang salah adalah waktu dia memutuskan saya mau jadi entrepreneur, tapi ternyata dia terjebak di 2 tangga dari 3 anak tangga jadi entrepreneur. Duit makin banyak, tapi nggak punya waktu.
buat hidup ini. Jadi punya karunia memiliki, tapi nggak punya karunia menikmati. Nah, itu yang salah. Nah, kenapa saya cerita tangganya dulu, ada 4 tadi? Begini. Jadi, waktu Dr. Firdi mau jadi pemilik bisnis atau entrepreneur gitu ya, berarti kalau gitu kita harus melihat, bayangin kita itu lagi bangun sebuah kapal, dan kapal ini adalah kapal pesiar, mungkin dari kecil dulu gitu ya, dan kita kapten kapalnya. Nah, selalu perhatikan, kapal apapun, mau gede, kecil, tengah, menengah, apa, pasti tempat kapten itu kemungkinan di atas. Kita nggak pernah ketemu tempat kapal tuh yang di bawah, di dalam bawah gitu, apalagi di bawah air, kan nggak mungkin. Dia di atas. Artinya apa? Berarti kita sebagai kapten kapal, kita harus cari penumpang kapal, karena kan ini kapal pesiar ceritanya, penumpang kapal. Berarti cari customer. Lalu kita juga harus cari apa? Kita harus cari yang namanya anak buah kapal untuk bantuin kita, gitu kan? Dan kita kan nggak mungkin handle semuanya. Kita jago mesin, tapi ntar yang bagian makan kita nggak kepegang, bagian cuci-cuci spray segala macam nggak kepegang, bagian entertainment nggak kepegang. Begitu banyaknya fungsi di kapal kita. Kita mau jadi kapten kapal. Nah, masalahnya gini, banyak pemilik kapal, kapten kapal ya, yang dia spesialisasi sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang kerja sebelumnya, dia spesialisasi di bidang A. Begitu dia jadi kapten kapal, dia secara alami akan terus di bagian spesialisasinya. Misalnya, saya nggak bilang dokter Firdi, tapi misalnya kita ambil profesi dokter lah. Dia kerja di rumah sakit, lalu dia pasiennya banyak. Kenapa, Adit? Suaramu kok kecil, Dit? Tukang kue tiaw, Coach. Oh iya, Johnny the Kue Tiaw Man. Ya, itu dia. Itu nanti cari videonya lah, yang dengerin ini kalau belum nonton, cari di YouTube Johnny the Kue Tiaw Man. It's gonna change the way you see yourself bangun bisnis. Itu penting banget sih. Nah, balik lagi ke cerita dokter. Berarti dokter ini, ingat, hati-hati, jangan sampai dia terjebak. Dia tuh spesialisasi, dia spesialis di dokter. Jadi begitu dia buka klinik, dia kan maunya jadi pemilik bisnis, dokter Firdi. Tapi kan dia ahlinya kan periksa dokter, apapun ini ya. Nah, yang terjadi akhirnya, customer-nya banyak ngantri ke dia, tapi dia pikir dia udah punya bisnis klinik. Itu akhirnya dia terjebak terus jadi dokter yang punya klinik, bayar gaji suster, bayar gaji admin, bayar gaji semua, apalagi terus marketing, dia nggak tahu. Tapi semuanya dia. Gitu. Jadi, jawaban saya buat Bapak adalah, Pak, kalau dokter ya, dokter Firdi, kalau kita mau jadi entrepreneur, hati-hati kita terjebak jadi spesialis. Berarti kita harus tahu jadi kapten kapal di bisnis kita. Kapten kapal tuh di atas. Dan berarti kita harus jadi generalis. Nah, jadi generalis ini gimana? Jadi generalis ini berarti kita nggak perlu tahu detail semuanya, tapi kita tahu kerangka berpikirnya, kita tahu frameworknya. Misalnya, seorang dokter jagonya meriksa, oke siap, itu dapurnya tanda kutip. Tapi kita harus tahu framework marketing gimana, harus tahu framework sales gimana, harus tahu framework financial gimana, harus tahu, memang berat, jadi entrepreneur itu berat, tapi jadilah generalis. Nah, terus kalau yang kita nggak kuasai gimana? Banyak cara, bisa dengan external team, cari agency, atau cari consultant, ya, atau cari, ya apapun lah gitu ya. Atau kita build internal team, akhirnya jadi super team. Gampangnya begitu jawabannya Dr. Firdi. Jadi pesan singkat saya adalah hati-hati kalau kita jadi kapten kapal, tapi sebenarnya kita masih actionnya seperti spesialis. No, employee is spesialis. Makanya perhatikan title employee. Marketing manager. Berarti kan dia fokusnya marketing. Ada yang namanya sales manager. Ada yang namanya apalagi procurement manager. Spesialis gitu kan ya. Nah, berarti kita harus benar-benar jadi generalis. General itu jenderal, gitu kan. Nah, memang tidak semudah yang saya ngomong. Nah, makanya gimana, Coach, jadi jenderal yang baik? Jadi jenderal yang baik, bisa bangun 4 kaki mejanya. Sehingga 4 kaki meja di bisnis kita, nggak kita yang pegangin, dan kita akhirnya tuker hidup kita jadi pegangan meja. Nah, saya bersyukur di Gratio, kita bantu banyak pemilik bisnis, termasuk dokter, termasuk banyak hal yang lain. Mereka tidak jadi dokter terus. Kayak saya, sebenarnya saya juga dokter, Dr. Firdi. Adik saya dokter. Saya dokter bisnis. Jadi harusnya itu kan baru mantap. Saya periksa terus kan klien-klien Gratio. Tapi apa yang terjadi? Saya praktekkan apa yang saya pelajari apa yang saya praktekkan. Dan apa yang terjadi adalah sudah lama sekali, saya sering bercanda, 200 tahun yang lalu, saya udah berhenti tidak pegang klien satupun. Dan bisnis Gratio, practical business coaching, growing luar biasa. Ada di 8 kota dan tanpa harus saya datang,
di Jakarta headquarter-nya juga saya tidak harus selalu ada di situ. Jadi bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Makanya logonya kan gambar pohon kelapa gitu kan. Jadi di pantai, santai, bisa berpikir strategik. Nah, nanti Dr. Firdi, kita bisa naik kelas tuh ke investor kalau mau. Investor tuh artinya kita invest di kapal-kapal orang lain. Kita bahkan nggak perlu datang ke kapalnya. Ada kapten kapal di kapal-kapal orang lain. Kita nggak perlu tahu dalamnya kayak gimana. Contohnya saya belajar jadi investor, invest di Yummy Corp, ya yang Yummy Box, Yummy Catering dan sebagainya. Itu mereka udah sampai series B sekarang, ya. Invest di Wahyu yang bantuin pemilik warung gitu ya, biar bisa autopilot pakai digital app dan sebagainya. Invest di e-sport ya, e-sport di mana banyak milenial dan lainnya main gitu ya. Investnya di holding company-nya. Kenapa begitu? Karena berarti saya nggak tahu tuh dalamnya Yummy tuh ribet-ribetnya gimana. Enggak, saya di luar kapal itu. Nah, kira-kira gitu sih. Nah, berarti kalau balik ke dokter, jadilah kapten kapal. Dokter. Nah, kapten kapal ini sebaiknya punya yang namanya business coach supaya ngarahin kapten ini benar-benar tahu ke pulau yang mau dituju setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan jawaban saya cukup singkat. Itu kira-kira Dr. Firdi. Jadi jadilah generalis, jangan jadi dokter kalau Anda memang mau bangun bisnis klinik. Kalau udah bangun mungkin Dr. Firdi ya. Gimana dok? Terima kasih coach. Coach satu lagi mungkin sedikit saja coach, lebih pilih dari semuanya, misalnya dari sebenarnya kan semuanya harus berjalan bersamaan, misalnya dari kualitas, marketing, branding, sales, semuanya harus berjalan bersamaan dan dengan kualitas yang sama. Tapi menurut coach, apakah ada satu yang harus menonjol atau satu yang harus, kalau misalnya disuruh memilih urutan pertama sampai katakanlah kelima, bisa disampaikan coach? Ya, cepat aja nih saya jawab buat dokter nih. Makanya lihat deh, tujuan bangun bisnis kalau Gracius selalu bilang profitable dan autopilot. Ya, Dr. Firdi ya. Autopilotnya pertama apa kedua, Dr. Firdi? Kedua. Berarti yang pertama apa, Dr. Firdi? Profitable. Profitable artinya apa kalau kita benar-benar kaki kita injek ke tanah? Kita nggak ngawang-ngawang. Profitable artinya apa, Dr. Firdi? Sales. Iya, marketing, branding. Kalau tadi basically Adit bilang branding, kalau buat saya branding itu nama dari bayi kita. Jadi percuma dong kita pasarin bayi kita biar dapat pasangan hidup yang luar biasa kalau kagak ada namanya. Jadi nama dulu. Habis nama, ya marketingin lah si brand, gitu kan ya. Berarti marketing and branding, lalu jago di sales. Sales itu konversi. Supaya apa? Satu hal yang paling penting di bisnisnya Dr. Firdi terjadi, yaitu apa? Customer ngantri. Begitu customer ngantri, kita mulai dapat banyak energi, bentuknya uang, bentuknya cash, ya. Baru kita go level 2, yaitu apa? Kita harus bikin bisnis ini jalan tanpa harus Superman ada di dalamnya. Kalau nggak Superman punya duit banyak, tapi nggak punya kehidupan. Kejawab, Dr. Firdi? Oke, siap. Sudah coach. Mungkin coach Adit ada tambahan mungkin tadi. Aku tambahan dari kalau nggak salah ini waktu itu kutipan dari Ko Denny Santoso kalau nggak salah gini. Untuk konteks klinik kecantikan ini cukup tepat. Ini cuma menyempurnakan doang. Jadi begini katanya. Cara membuat klinik yang paling cepat nyungsep bisnisnya adalah dengan punya marketing yang asoy, tapi kualitas treatment yang negoy gitu ya, maksudnya negatif. Jadi tapi marketingnya jago, itu akan langsung mati. Jadi kalau untuk konteks klinik kecantikan, marketing itu kalau di sisi bisnis nomor 1 prioritasnya, tapi yang udah jangan ditawar-tawar, udah pasti adalah service excellence-nya itu udah wajib punya. Itu bukan pilihan lagi, itu aja. Dr. Firdi. Sukses dong, keren. Thank you credit, thank you coach, thank you. Wah, ada Pak B coach akhirnya. Halo Pak B. Pak B mau nambahin Pak B. Halo. Baik coach. Kabar baik. Apa kabar Pak B? Baik. Pak B mau nambahin sesuatu. Hebat. Coach Johannes, pelan soalnya. Pak B mau tambahin sesuatu Pak B. Oh iya, untuk Dr. Firdi ya. Oh, Dr. Firdi udah ke audiens tuh ya. Oke. Gimana Pak? Masih dengerin? Ya, masih dengar kan? Jadi yang paling penting kalau kita mau bisnis itu tahu petanya dulu.
Karena kalau nggak tahu petanya, dari pertanyaan Anda tadi saya melihat Anda kayak driver Gojek, udah pegang peta tapi masih nanya alamat. Nah itu dia. Ya, tahu Jadi, petanya ya Pak. Ya. petanya mesti jelas dulu. Ya. Jadi kita, kalau saya nih ngajarinya, berbisnis itu paling penting adalah end game-nya apa. Gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya saya mau bikin bisnis dan 10 tahun lagi nilainya harus sudah jadi sekian. Kenapa begitu? Karena saya percaya bahwa dalam waktu 10 tahun itu sudah ganti generasi. Saya paham generasi yang sekarang, belum tentu paham generasi yang akan datang. Iya, iya. Ya. Jadi kalau bikin business plan nggak usah jauh-jauh, 10 tahun aja. Gitu menurut saya. Thank you, kalau Pak. kalau berani ngomong bisnis, itu harus paham bahwa bisnis itu ada dua sayap. Sayap kiri adalah physical, sayap kanan adalah intangible. Nah, yang termasuk physical itu ada 4, marketing, operation, finance, sama HRD. Sementara kalau yang sayap kanan, yang intangible, itu ada brand, produk konsep, bisnis model, haki, paten, dan lain-lain. Nah ini dua-duanya ini harus meningkat nih value-nya, gitu. Jadi kalau tadi diomongin marketing apa sales, sales itu ya bagian dari marketing. Tapi branding sama sekali bukan bagian dari marketing. Gitu, ini yang seringkali petanya salah bacanya nih. Jadi pegang petanya udah salah, terpaksa tanya alamat, kan begitu ya? Iya. Begitu, Coach. Siap, Pak Bi. Thank you, Pak Thank you, Pak Bi. Thank you. Kedengeran ya, Pak Bi? Cukup kedengeran sekarang suara saya. Cukup kedengaran. Kedengeran. Oke, thank you, Pak Bi. Siap. Yuk, kalau gitu kita ke penanya berikutnya ya. Ini karena harusnya kita udah selesai harusnya, Adit. Iya ya. Kalau gitu aku tutup nih. Ini kesempatan nextnya kita habisin di sini. Yang mau tanya biarin raise hand, kita lihat. Oh, oke, siap. Fadil ya, Fadil dulu kayaknya nih. Yes, betul, Fadil. Ya, halo Coach Yohanes, Coach Adit. Thank you waktunya, so inspiring me. Mungkin langsung aja singkat ya pertanyaanku. Jadi kan saat ini kan kita udah ada di digital atmosphere gitu ya. Gimana kalau kita ngomongin soal branding, marketing, and sales, itu pertanyaanku adalah bagaimana mendeliver komunikasi marketing kita dalam digital dalam sebuah konten. Karena kalau saat ini itu ada beberapa brand yang aku handle itu kadang masih bingung gimana sih kalau kita punya produk yang sangat fungsional sekali untuk mendeliver komunikasinya. Let's say kayak pasta gigi gitu ya. Pasta gigi ada brand yang dia sangat straightforward untuk mengkomunikasikan pasta giginya itu dapat melindungi dan terus juga ada enzim A, B, C, dan D. Tapi pada saat dia coba deliver komunikasinya dalam sebuah konten, orang-orang itu malah bounce rate gitu. Jadi kayak mereka denial gitu dengan konten-konten yang fungsional gitu, instead of emosional. Nah, apakah dalam hal guerrilla marketing ini kan itu menurutku sangat cocok untuk digunakan dalam semua lini bisnis gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada guerrilla marketing yang kita selalu harus menggunakan flash mob gitu, yang aku tahu. Nah, apakah flash mob itu bisa pattern flash mob apa yang cocok untuk brand yang mereka itu sangat straightforward dengan fungsionalnya instead of emosional komunikasinya gitu. Mungkin itu aja. Bro Fadil, ini cuma untuk make it clear ya. Jadi kan yang tadi di marketingin kan, yang di advertisingin yang dikeluarin itu kan adalah
ini mengandung enzim ini memperbaiki ini kan secara fungsi. Lalu maksudnya bounce rate pasar nggak bisa terima hal itu kan maksudnya? Iya. Nah, itu menurutku pribadi ya, ini menurutku. Karena pendekatan gerila selalu masuknya ke perasaan emosi atau kalau kata Pak Bi, otak kadal. Otak kadal tuh di otak emosinya lah. Intinya maksudnya kita memang tidak masukin fungsional karena kita nggak jual komoditas. Jadi sebenarnya menurutku pribadi ya, mau pasar manapun selalu incernya emosionalnya, jangan pernah incer fungsionalnya. Jadi itu udah sangat-sangat pasti gitu. Jadi memang kalau yang kita jual fungsinya kayaknya kita akan diadu sama fungsi orang lain dan ya apa sih bedanya fungsi kita sama fungsi orang nggak bisa. Tapi yang masukin ke emosinya itu yang menarik. Contohnya sederhana, Rinso deh berani kotor itu baik yang waktu itu Coach Yohanes ceritain dan segala macam. Kalau menurutku untuk Bro Fadil yang utama itu sebenarnya adalah gimana caranya setiap strategi marketing ataupun usaha melakukan branding sehingga terbentuknya brand, itu kan terpisah gitu ya, branding dan marketing gitu ya. Itu semua komunikasinya diusahakan masuk ke otak kadal. Nah, kalau masih bingung otak kadal itu gimana? Itu kan cukup panjang, tapi sederhananya otak kadal itu reptilian brain itu salah satu bagian di otak yang sebenarnya bisa kita pakai pembelajaran dari situ supaya masukin. Salah satu tips otak kadal adalah otak kadal kita itu sangat kontras. Dia sangat mudah melihat sesuatu kalau itu kontras. Nah, kontras itu adalah satu hitam jadi putih, satu putih jadi hitam. Kontras tuh kayak gitu. Kalau di klinik kecantikan aku mudah ngomongnya. Before after itu kontras. Itu masuk banget ke otak kadal ketika ngeliat satu keriput, cembetut, terus satu senyum dan ceria. Itu otak kadal udah nangkep. Tapi maksudnya adalah kalau di Pepsodent, sorry ya ampun. Maksudnya di pasta gigi dan segala macam menurutku harus ditambahkan sedikit dari Coach Yohanes. Karena Coach Yohanes bersentuhan langsung dengan itu. Silakan Coach. Thank you Adit, saya melengkapi ya. Ini supaya kita bisa menjawab semua pertanyaan karena waktu kan lari terus nih. Yes. Berarti kita usahakan jawab sesingkat mungkin tapi kena lah gitu ya. Saya berusaha nge-rap nih biar kejawab. Jadi Fadil, intinya gini. Functional benefit, kalau kita selalu produk apapun, kita fokus ke functional benefit, it's good. It depends on the specific who kita dan statusnya spesifik who kita. Tapi kalau kita fokusnya ke functional benefit terus, kemungkinan kita akan perang harga. Itu dulu. Nah, otak functional benefit itu mempengaruhi otak kiri. Kalau saya gampangnya gitu, otak kiri itu logika, oke? Otak kiri di marketplace tinggal sorting by price, udah keluar semua kan, gitu kan intinya. Jadi ya udah kalah kalau functional benefit doang. Nah, berarti game kita sebagai business owner, sebagai entrepreneur, sebagai marketeers atau marketer adalah kita berusaha ketemu otak kanan ini, Pak, yaitu namanya emotional benefit. Kasih contoh misalnya, yang tadi Adi cerita. Ya, saya mau versi pendek nih ceritanya. Tapi mudah-mudahan pendek ya. Jadi, Rinso deterjen itu dulu nih cerita 200 tahun yang lalu nih. Kan ceritanya adalah Rinso membersihkan paling bersih. Functional benefit. Tapi it works loh. Bikin brand itu naik sampai 1 triliun. Satu brand doang di Indonesia doang. Dan itu dulu ya, 200 tahun yang lalu. Nah, waktu saya pegang 200 tahun yang lalu itu, Rinso itu lagi dihajar sama kompetitornya, which is di bawah sini, bilang dia lebih murah dan bersih juga. Ya, Rinso membersihkan paling bersih, gue juga bisa bersihin, kira-kira gitulah ya. Harganya beda jauh. Di atas dihajar sama merek Jepang, yang bentuknya packagingnya lebih bagus, mengkilat, segala macam. Gue lebih bersih dong. Akhirnya dia disedot ke bawah, ditarik ke atas. Growth-nya masih ada, tapi growth-nya makin menderita. Masih growth, masih bertumbuh. Nah, disitulah waktu itu saya dipercaya untuk pegang se-Asia Tenggara untuk brand deterjen ini. Singkat ceritanya adalah kita harus ketemu emotional benefit. Tapi emotional benefit ketemunya dari mana? Berarti kita harus ngobrol banyak sama customer kita. Jadi kalau Rinso itu piramid tengah bawah yang masih mencuci sendiri loh ya, bukan pakai mbak, bukan pakai mesin cuci gitu kan. Jadi saya terbang ke Ho Chi Minh, Vietnam, saya terbang ke Bangkok, saya terbang ke India, Mumbai, India dan sebagainya, kota-kota Indonesia juga. Dan kita nyuci bareng sama ibu-ibu dan kita ketemu ternyata ibu-ibu itu semuanya maunya adalah ya intinya anaknya kalau bisa bajunya jangan kotor. Karena kalau kotor pulang sekolah dia paling sebel. Kenapa? Nyucinya capek. Tapi itu fakta, itu belum insight.
Tapi kita akhirnya ketemu customer insight, karena bukan cuma saya ya, tapi kita satu tim bareng luar biasa. Kita ketemu ternyata nggak ada ibu yang nggak mau anaknya lebih sukses dari hidupnya dia. Dia akan do whatever it takes untuk bikin anaknya makin sukses. Sebentar, apa hubungannya sama nyuci gitu kan? Lalu digabungkanlah sama semua pembelajaran kita, dan kita ketemu ada riset, psikologi, dan segala macam. Gimana? Kalau anak dibiarkan berani lebih explore, lebih kotor-kotoran dengan alam, otaknya akan berkembang luar biasa, dan kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Itu ada risetnya yang benar-benar, karena di Unilever itu polisinya luar biasa ya. Nggak bisa ngomong lalala kalau nggak ada fix gitu. Nah, jadi akhirnya kita mulai, itulah pertama kali Rinso dan merek-merek Rinso yang lain di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Kita ubah, bukan Rinso membersihkan paling bersih, tapi kita mulai ubah bahwa kita mau komunikasikan, Bu, nah ini kira-kira communication strateginya kalau dalam bentuk iklan. Ada anak yang kotor-kotoran, lagunya emosional banget. Apa yang Anda lihat? Ada voice over bilang, apa yang Anda lihat, Bu? Anak yang lagi kotor-kotoran atau calon orang sukses? Ada lagi anak perempuan lagi main krayon kotor-kotoran. Apa yang Anda lihat, Bu? Anak yang kotor-kotoran atau calon dokter, calon insinyur, calon apalagi dan sebagainya. Lalu kemudian di Rinso kami percaya kalau Anda lihat kotoran dari sisi yang berbeda, berani kotor, itu baik. Nah, tagline berani kotor itu baik. Kebetulan Tuhan izinin saya yang nulis, walaupun kita belajar dari Brasil dan segala macam ya. Tapi intinya itu berani kotor itu baik. Bikin ibu-ibu nyentuh hatinya, otak kanannya. Berani kotor itu baik. Ya memang sih kalau anak saya berani kotor, baik buat dia ya. Bisa sukses, benar juga ya. Maka ibu-ibu itu mulai beli Rinso, walaupun harganya jauh lebih mahal daripada kompetitornya yang lagi nyedot ke bawah. Bayangin itu. Dan tentu bukan cuma communication doang, semuanya 360 degrees kita ubah. Hanya dalam setahun, omset yang udah 1 triliun kalau pakai konteks Indonesia doang ya. Growth-nya, pertumbuhannya naik 5 kali lipat dari rata-rata pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan betapa kagetnya itu kan. Jadi poin saya buat Fadil adalah, Fadil, kalau kita udah punya functional benefit, which is good, ya, jangan ngomongin marketing and branding kalau produk kita atau service kita nggak bagus. Itu cara tercepat untuk bangkrut, gitu. Saya sering ngomong begitu. Nah, berarti kalau gitu, kita harus mikirin emotional benefit. Memang tidak mudah. Brainstorming sama business coach, brainstorming sama your customer, sampai ketemu apa ya emotional benefit, and then kita mulai konsisten komunikasikan emotional benefit itu. Itu sih Fadil. Tapi semua tergantung skala dan status dari spesifik who kita. Kalau spesifik who kita sangat rendah, mungkin dia fungsional aja udah cukup. Tapi kan nanti perang harga juga gitu kan. Makanya kita harus ngomongin emotional benefit. Itu sih jawaban ngebutnya sih Fadil. Mudah-mudahan menjawab, walaupun berarti PR terbesar Fadil harus berpikir cari emotional benefit apa gitu kan. Yes. Coach, ini kok makin sore makin ramai, ini udah 250 orang dan Kode ini juga udah join nih Coach. Wow, luar biasa ya. Dan ini kayaknya jangan-jangan karena pertanyaan Fadil dan pertanyaan banyak orang di sini menarik-menarik jadi pakai gatal. Aduh kok gue juga pengen nanya jadinya. Keren. Thank you Bro Fadil. Thank you Coach. Thank you Coach Adit for insight. Thank you. Sebelum saya mau tanya ke Denny, mungkin mau sharing cepat gitu ya, singkat. Ini basically Clubhouse yang ini, klub ini Business is Fun nih. Saya buat Business is Fun ini supaya 2 orang doang nih yang bermanfaat. Satu adalah para entrepreneurs gitu ya, yang punya bisnis tapi pengen bisnisnya bukan cuma semakin profitable tapi semakin autopilot. Sama satu lagi, orang-orang yang belum punya bisnis tapi mau bangun bisnis. Berarti join aja di Business is Fun Club, karena session-session kayak gini saya akan bikin mudah-mudahan ya dua kali dalam seminggu gitu ya, Dit, ya. Saya bikin kayak gitu. Cara joinnya itu tinggal klik tulisan Business is Fun dan gambar rumah hijau itu, klik terus follow dulu aja. Nanti setelah di follow akan dilihat yang paling cocok, akan nanti dimasukin jadi member. Betul. Hanya yang berqualified nanti klub adminnya bisa akan kirim undangan invite untuk bisa jadi member. Tapi follow aja kayaknya udah dapat notification kok gitu. Apalagi jadi member gitu ya. Nah itu, and basically kita lagi ngebahas guerrilla marketing and King Kong marketing. Ini nanti kalau terus saya serahin ke Adit nggak apa-apa pastinya. Tapi jam 7 saya ada session lagi berikutnya. Gokil ya. Sama Bro Axel kan ya Coach ya. Judulnya juga sama-sama seru. Yes. Business Coach versus Digital Marketing Agency. Yes. Kalau bisa jangan aku terusin Coach, supaya nanti mereka pindah langsung ke room yang itu Coach. Nah, itu dia. Ya, boleh, terusin aja ya. Yuk, ini udah ada Kode ini juga nih Coach, mungkin mau menyampaikan. Silakan. Ini mau tambahin sesuatu Den?
Aku baru datang. Oke, nggak apa-apa baru kok Denny. selesai meeting. Aman kok Denny. Siap. Ya. Aku Berarti dengerin kalau aja gitu, tuh. Siap. Dulu kali ya. Yes. Halo Coach, thank you udah dikasih naik Coach. Wah, seru banget nih buka-buka Clubhouse langsung ada tagline-nya, judulnya keren banget. Jadi thank you banget Coach Yohanes, Coach Aditya dan Pak Subiakto ya. Tadi aku udah dengar, sebenarnya udah lebih menjawab dari yang ingin aku tanyain. Jadi aku switch pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita udah branding image dari suatu usaha yang kita buat nih dari bisnis kita, tapi nggak works gitu loh, Coach, nggak jalan. Terus apakah bisnis ini harus kita cut dan ganti dengan brand lain atau buka usaha yang baru lagi, tutup yang lama, atau kita harus inovasi lagi nih Coach dari yang udah ada, kita cari lagi pain-nya mungkin apa, terus kita observe lagi atau kita kembangin lagi jadi yang kayak disukain orang. Sebenarnya sih kalau misal kita buat bisnis kan yang disukain orang sih susah ya. Contohnya ini aku sebenarnya pas kebetulan lagi coret-coret notes gue, notasi aku Coach untuk buat project makanan gitu Coach, untuk buat bisnis makan. Sebenarnya ini banting setir banget dari aku ini sebagai seorang employee, tiba-tiba tadi malam nggak bisa tidur jadi pengen coba buat bisnis makanan gitu. Jadi lagi ngulik-ngulik coret-coret nih. Jadi kepikiran kalau suatu bisnis sudah nggak jalan dari yang tadi udah dibilang harus branding dulu, sebenarnya bukan marketing dulu, tapi nggak jalan, apakah harus kita tutup ganti yang baru atau kita cari lagi yang salah di mana, inovasi lagi. Will, thank you Coach. Saya mau tanya cepet dulu Will. Willy udah mulai apa belum? Udah mulai apa belum? Belum. Tapi belum Coach. Soalnya ini pas kebetulan udah coret-coret nih Coach. Memang udah mau dimulai mungkin soon. Satu hal yang paling penting tentang mulai adalah apa Will? Makan dulu berani Coach. Tapi ada yang lebih basic lagi. Satu hal yang paling penting tentang mulai adalah apa Will? Siap rugi ya kalau bisnis, bener nggak sih Coach? Itu NLP yang salah, siap rugi, ya kan? Bener nggak sih? So apa satu hal? Menurut Coach Pauli, satu hal yang paling penting tentang mulai adalah mulai, Will. Jadi mulai aja kita udah mikir, nanti kalau produk gua yang ini kagak laku gimana ya Coach? Apakah gua harus pindah? Coach, kalau abis itu produk yang ini kagak laku gimana? Gua nggak pindah. Berarti ada yang salah sama produk sama orang belum mulai aja udah mikirnya kayak gitu Will. Oke, apa di alam semestanya Willy itu? Ya nggak sih? Berarti kayaknya kalau gue coba yang ini kayaknya mungkin bisa bangkrut. Terus berarti gue mesti siap cari lagi ide yang lain ya. Terus nanti kalau tutup lagi gimana? Akhirnya jadi kebiasaan. Baru jalan setahun. Wah nggak bagus nih, ganti. Jalan lagi baru setahun, ganti. Ya jadi habit akhirnya. Ya kapan suksesnya? Ya nggak sih? Oke. Bener Coach. Malam kemarin. Wow, bener. Thank you banget Coach. Will, malam kemarin saya berjumpa sama satu room yang judulnya adalah titik terendah Anda dan turning point. Itu sahabat saya Yes, aku join itu Coach. itu ya, saya terjebak. Saya udah mau tidur terjebak. Waduh, ini iya bener Coach, sampai subuh mereka. Iya makanya. Tapi poinnya saya sharing apa? Will, saya bangun saya aja dan pasti Aditya, Pak Subiakto, Denny juga ngalamin banyak ceritanya. Semua kita ada titik terendah, Will. Kalau kita tahu, ya saya nggak bilang purpose lah, karena buat saya purpose itu terlalu langit. Ya, and in reality, saya bangun bisnis bukan karena purpose ternyata. Karena profitable pilot sebenarnya, kalau mau jujur, gitu kan. Ya memang saya mau apa adanya biasanya. Bukan purpose. Nanti begitu udah mulai kelihatan nih, baru tuh mikir, ini purpose gue bukannya. Kayaknya ini purpose gue deh, gitu. Kalau mau jujur. Ya nggak sih? Jadi kita begini, begin with in mind. Mulailah dengan pikiran akhir. Jadi kita mesti pikir dulu pikiran akhir kita maunya apa. And then kerja keras. Pakai formula bar G. Ya. B dikali A dikali R pangkat G. Which is saya nggak akan jelasin di sini karena itu another 1 hour lagi. Tapi nanti carilah di YouTube channel saya tentang formula sudah Coach Pauli. Kasih mejanya Grazio. Nanti cari. Mudah-mudahan kejawab. Will, jadi intinya Will, satu hal yang paling penting buat Willy lakukan apa Will? Mulai. Bukan. Kalau yang ini kagak berhasil gimana ya? Lu udah 2 step di depan ngapain? Gitu loh. Oke Coach. Oke Coach. Ngerti ya Will? Thank you banget Coach. Saya boleh tambah, Coach? Ya, silakan Pak Subianto. Silakan Pak Di. Jadi kalau Anda mau bikin bisnis, jangan mulai dari produk.
itu salah besar. Ya. Karena kalau mulai dari produk, Anda akan terjebak kepada sesuatu yang rigid. Mulai dari mana? Dari value creation. Jadi kamu itu bikin makanan itu untuk memberikan value apa gitu kepada konsumen. Gampang kayak gini. Value creation tuh gini. Saya mau ngasih pelanggan saya makanan khas Jakarta. Khas Jakarta itu adalah value. Baru produknya apa ya? Oh gado-gado, oh ketupat, oh apa gitu. Kalau mulai dari gado-gado, kamu nggak akan ketemu value creation-nya. Gitu. Baru mulai setelah itu. Kalau kamu langsung mulai, kata Coach Yohanes Pauli tadi, itu bahayanya kamu udah masuk ke dalam satu bentuk yang rigid, kamu nggak bisa keluar dari situ. Iya, itu sih. Pak Bi ingetin saya. Pak Bi ingetin saya gini, hati-hati nanti Willy salah tangkap tuh yang saya ngomong. Satu hal yang paling penting tentang mulai adalah mulai. It's true, thank you Pak Bi ngingetin. Jadi gini, untuk mulai harus punya dream big. Bermimpilah besar. Karena kalau mimpinya nggak besar, mana mungkin kita mulai. Ya nggak sih? Tapi kesalahan orang, begitu dream big, dia startnya mau big. Nah, itu dia. Semua tabungan dibikin kantor yang bagus, semua tabungan sewa, rekrut karyawan yang luar biasa, semua tabungan, apalagi bikin marketing yang gede-gedean. Habis dong, jangan. Dream big iya, tapi startnya small. Ingat itu. Dream big, start small. Habis itu apa? Begitu ketemu salahnya, and then you langkah ketiga, yaitu apa? Move fast. Jangan kebolak-balik. Dream big, start big. Bangkrut, habis semua. Yes. Dan spesifik who ya Coach ya? Maksudnya mulai dari orangnya itu, bukan produknya ya, spesifik who-nya itu ya. Betul, ke marketing and branding Adit. Jadi pesan saya buat tadi, mudah-mudahan jangan salah nangkep tuh ya, Willy ya tadi namanya. Jadi dream big Will, tapi startnya small Will. Harus start small. Everything big, start small. Gitu. Begitu ketemu salahnya, boom, you move fast. Itu saya lengkapi Pak Bi tadi bicara untuk ngingetin. Ya, siap. Thank you ya. Pak Bi mau nambahin lagi Pak Bi? Silakan Pak Bi. Udah keren. Jadi jangan berangkat dari sesuatu gini. Ya. Kalau kita mau jualan minuman, jangan mulai dari botolnya dulu. Saya mau botolnya yang bulat, mau botolnya yang kotak, mau botolnya yang tinggi gitu. Yang penting isinya gitu. Karena apa? Isi itu akan menyesuaikan dengan botolnya. Jadi value apa yang mau dimasukkan ke dalam botol itu. Iya, betul itu banget. menurut saya. Jadi paling simpel aja, biji kopi itu semua sama. Tapi value apa yang mau dimasukkan dalam biji kopi ini? Paling gampang nempel value yang sudah tinggi, misalnya Gayo. Nah, Gayo itu sudah punya suatu value terhadap sebiji kopi ini. Atau Malabar itu punya value yang beda terhadap sebiji kopi ini. Jadi kalau ketemu value-nya, maka produknya itu sebagai inventory. Untuk menyampaikan value, saya butuh gado-gado. Untuk menyampaikan value Jakarta, saya butuh laksa. Untuk menyampaikan value Jakarta, saya butuh ketoprak. Gitu. Jadi produk itu menjadi inventory untuk value tersebut. Itu value creation. Begitu, Willy ya? Iya Pak Bi, Willy Pak Bi. Thank you Pak Bi. Saya berharap kamu nggak ngerti dan bingung. Mengapa? Karena yang dikatakan Coach Pauli itu sudah sangat umum, artinya pemahaman yang orang semua itu seperti itu gitu. Kalau Anda merasa nyaman dengan bikin bisnis mulai dari produk, monggo silahkan, nggak masalah. Tapi jangan salah ya kalau nanti ketemu sesuatu yang rigid gitu. Itu aja pesan saya sih. Thank you Pak Bi. Thank you Pak Bi. Bikin room ini makin seru. Ada yang ketawa kesenangan ke panggung. Oke. Adit. Yes, Adit, Coach. Terusin ya. Adit bisa terusin kan ini kan? Bisa Coach. Adit yes, Coach. terusin. Saya akan silent. Nanti jam 7 saya balik lagi, Dit. Jam 7 saya bikin room baru yang tentang digital marketing. Ini aku sih kalau boleh nih, aku
stop di sini. Maksudnya stop raise hand-nya supaya nanti jam 7 bisa pada join lagi dan kumpulin tenaga juga supaya bisa ikut room yang satu lagi, coach. Tapi intinya aku udah stop raise hand dari per detik ini karena roomnya makin lama makin ramai banget. Ini udah sekarang udah 270, coach. Sebentar lagi naik terus ini. Nah, ini unik ya, coach. Apa Clubhouse tuh agak unik ya. Maksudnya ini pemainnya itu yes. Kalau mereka yang raise hand nggak apa-apa, asal kita nggak naikin ke panggung aja. Gitu. Iya. Oke. Iya, kita ada di panggung aja coba. Takutnya jam 7 nggak selesai nih, coach. Apalagi jawab 4 orang gitu ya. Nah, ini aku tadi barusan undang Pak Rizal ini, coach. Ini orang Indonesia yang membanggakan. Pak Rizal Rumah Robot ini yang membuat rekor muri rumah robot pertama di dunia itu dari Indonesia, coach. Ini foundernya. Rizal Rumah Robot pertama dunia itu dari Indonesia dan laboratorium robotik terbesar di dunia itu juga dari Indonesia. Pak Rizal, boleh mungkin kasih 1-2 kalimat, Pak, buat kita, Pak. Iya, silakan Pak Rizal. Mungkin ada yang mau ditambahin, ada yang mau sharing. Nah, saya Pak Edu, sebelum Pak Rizal nambahin. Saya mau nyalamin aja nih. Iya, Pak Rizal, sebelum Pak Rizal nambahin, Adit, kita akan fokus ke Clubhouse. Buat yang di IG, mungkin saya akan off-kan dulu ya. Kita ending di IG, mungkin udah cukup ada yang banyak belajar gitu ya. Buat yang mau ke Clubhouse, silakan lari ke Clubhouse. Nanti buat yang mau belajar, go ahead ikutin Club Business is Fun atau follow Instagram Coach Yohanes atau belajar di Gratio Business Workshop online. Go ahead, silakan ya. Dan Adit juga nanti Aditya Pratama juga bisa di-follow dan sebagainya. Oke, thank you semua. Thank you yang di Instagram. Thank you, bye-bye.